Oke, sekarang kita lanjut pembahasan kita tentang parts of speech atau kelas kata, dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang noun, pronoun juga sudah, verb juga sudah kita bahas. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang adjektif ataukah kata sifat. Definisi daripada adjektif ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun ataukah pronoun. Jadi ingat, definisi adjektif digunakan untuk menjelaskan. Jadi dia berfungsi. Jadi ini definisi sekaligus menjadi fungsi ataukah menunjukkan fungsi daripada adjektif, yaitu menjelaskan noun atau pronoun, kata benda atau kata ganti benda. Contoh adjektif di sini, beautiful house. Beautiful ini adalah adjektif, house adalah noun. Kemudian black dog, dog adalah noun, black adalah adjektif. Dia bertugas menjelaskan noun, dalam hal ini dog. Kemudian diligent boy, boy adalah noun, diligent adalah adjektif atau kata sifat yang bertugas untuk menjelaskan boy, dalam hal ini nounnya, etc. dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut jenis-jenis adjektif. Jenis-jenis adjektif itu ada dua. Yang pertama, limiting adjektif, ataukah kata yang digunakan untuk membatasi noun, membatasi jumlah noun misalnya, ataukah membatasi agar tidak membuat pembaca ataukah pendengar bingung noun yang mana yang dimaksud, ataukah kata benda yang mana yang dimaksud oleh si pembicara. Di sini ada beberapa limiting adjective. Yang pertama adalah artikel ataukah kata sandang. Kata sandang ini memiliki beberapa anggota, yaitu en, dan de. Kita langsung berangkat ke contoh untuk melihat perbedaan antara en, dan de. Jadi dan en ini digunakan untuk countable singular ataukah noun yang terhitung, noun yang bisa dihitung, dan singular tunggal, noun tunggal, kata benda tunggal. Sementara de bisa digunakan untuk kata benda tunggal, bisa digunakan untuk kata benda jamak. Yang susah kita bedakan adalah penggunaan dan en, karena keduanya sama-sama digunakan untuk kata benda tunggal. Namun perbedaan penggunaannya di sini, an apple, an kita gunakan karena apple diawali oleh huruf vokal ataukah huruf hidup, ya, huruf hidup A ini adalah huruf hidup. Tapi yang menjadi ukuran adalah penyebutannya, bukan penulisan. Meskipun di penulisan dia huruf vokal, tapi di penyebutan dia huruf konsonan ataukah huruf mati, maka kita tetap menggunakan e. Contohnya a horse, ya. A horse ini diawali oleh huruf H, dia huruf konsonan. Secara tulisan dia konsonan, dan secara penyebutan dia juga konsonan. Maka kita awali dengan e, bukan en. Sementara our ini diawali oleh huruf H. Secara tulisan huruf H ini adalah konsonan ataukah huruf mati, tapi secara penyebutan our disebut diawali dengan huruf vokal our. Maka yang kita gunakan adalah en, bukan e. Beda dengan a horse. Kalau a horse kita menggunakan e karena diawali oleh konsonan secara penyebutan, sementara an hour kita menggunakan en karena dia diawali oleh vokal secara penyebutan. Jadi ingat, bukan tulisan yang menjadi tolak ukur antara konsonan dan vokalnya, tapi yang menjadi ukuran adalah penyebutannya, cara penyebutan dalam pronunciation. Kemudian the man, the bisa digunakan untuk singular,
dan bisa digunakan untuk plural, sementara dengan en hanya digunakan untuk noun singular. Itu pembahasan tentang artikel ataukah kata sandang. Kemudian yang kedua adalah demonstratif adjektif, kata tunjuk yang diikuti oleh kata benda. Kata tunjuk yang diikuti oleh kata benda ini ada 4 anggotanya, yaitu this, that, des, dos. This ini tunggal, satu benda. Kalau banyak benda berarti kita menggunakan des, yang berarti ini beberapa benda, lebih dari satu. Kemudian that itu satu benda. Kemudian dos lebih dari satu benda ataukah banyak. Jadi hanya 4 limiting adjective, demonstrative adjective, kata tunjuk yang diikuti oleh kata benda. Contohnya, that pen is yours, pulpen itu adalah milikmu. This digunakan untuk menunjuk kata benda yang dekat. Ukuran dekatnya yaitu benda tersebut bisa kita sentuh, bisa kita sentuh langsung, maka kita menggunakan this. Namun jika bendanya jauh ataukah ukurannya tidak bisa disentuh secara langsung, maka kita menggunakan that atau itu. Jadi this dengan that. Kalau this bisa disentuh bendanya, kalau that itu tidak bisa kita sentuh bendanya. Misalnya, that pen is yours, berarti pennya ini, pulpennya ini jauh dari pembicara, dalam artian pennya ini tidak bisa disentuh oleh pembicara di saat menunjuk benda tersebut. Kemudian selanjutnya, possessive adjective, menunjukkan kepemilikan. My ini diikuti oleh kata benda, my book, kemudian your book, our book, her book, his book, their book. Kemudian ini adalah semuanya kata ganti benda. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan pemiliknya, maka dia ditambahkan apostrof plus s. Ini apostrof koma atas yang kemudian ditambahkan s juga. Ziyad's book, Andy's books misalnya. Ini contohnya Ziyad's book. Ziyad diikuti oleh apostrof koma atas kemudian s, book. Itu menunjukkan kepemilikan. Kalau misalnya kita mau menggunakan pronounnya, Ziyad merupakan orang ketiga tunggal, berarti his, laki-laki ketiga tunggal, berarti his book, bukan lagi Ziyad's book. Tapi kalau kita menyebut namanya, nama orangnya, maka diikuti oleh apostrof s, Ziyad's book, Andy's books, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, indefinite quantity, jumlah yang tidak tentu. Yang tidak tentu ini adalah artian entah 1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Itu tidak ditentukan jumlahnya, maka dikatakanlah sebagai indefinite quantity. Jumlah yang tidak tentu. Anggotanya some, any, a lot of. Ini ada tanda bintang. Selengkapnya lihat lampiran. Jadi kami lampirkan anggota-anggota dari some, any, a lot of. Apakah dia diikuti oleh uncountable ataukah tidak terhitung, ataukah dia diikuti oleh countable noun, apakah dia diikuti oleh plural noun, ataukah ia diikuti oleh singular noun, dan seterusnya. Silakan lihat di lampiran yang telah kami siapkan. Contohnya some books, beberapa buku. Jadi beberapa buku yang dimaksud di sini, sehingga some ini merupakan indefinite quantity, jumlahnya tidak terhitung. Beda kalau kita mengatakan 2 books misalnya, itu berarti hanya 2 buku yang dimaksud. Kalau some, beberapa, ini tidak terhitung berapa, tidak diketahui pasti berapa jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 misalnya. Jadi katakanlah sebagai indefinite quantity, jumlah yang tidak tentu. Kemudian selanjutnya, numeral ataukah hitungan. Hitungan ini terbagi 2, ada cardinal number ataukah bilangan pokok, dan ada ordinal number ataukah bilangan bertingkat. Bilangan pokok yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ordinal number, bilangan bertingkat, first, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat dan seterusnya. Jadi kalau bilangan pokok itu kita menghitung seperti biasa.
1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ordinal number itu bilangan bertingkat, itu masuk dalam numeral ataukah hitungan. Itu merupakan limiting adjective, semua bertugas untuk membatasi noun. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kemudian interrogative adjective, kata tanya yang difungsikan sebagai kata sifat. What, whose, which. Example, what tree. Tree adalah noun yang merupakan kata yang dijelaskan oleh what. Jadi what merupakan adjektif yang bertugas untuk menjelaskan noun, dalam hal ini tree. Jadi what adjektif, tree noun. Whose book. Whose adalah adjektif, book adalah noun. Which bag. Bag adalah noun, which adalah adjektif yang bertugas menjelaskan noun. Jadi interrogatif adjektif adalah kata tanya yang difungsikan sebagai kata sifat. Jadi sebenarnya ini adalah kata tanya yang berfungsi menjadi kata sifat. Kenapa kita katakan berfungsi sebagai kata sifat? Karena ia bertugas menjelaskan noun. Semua kata yang bertugas menjelaskan noun maka dikategorikan sebagai adjektif. Kemudian yang terakhir ialah exclamatory adjective, menunjukkan perasaan kagum atau heran. What plus noun. Jadi what yang diikuti oleh noun. Kalau tadi bisa what, whose, which. Kalau ini hanya what plus noun. Contohnya, what a diligent boy. Dia diikuti oleh noun phrase. What adalah bagian dari exclamatory adjective. What merupakan adjektif yang bertugas menjelaskan noun phrase. A diligent boy. What a pity. Alangkah kasihannya. Ya, alangkah kasihannya. Alangkah rajinnya. Jadi dia bertugas menunjukkan perasaan kagum atau heran. Jadi itu adalah merupakan exclamatory adjective. Jadi di sini ada 7 jenis adjektif yang telah kami bahas. Yang pertama artikel, kemudian demonstrative adjective, possessive adjective, indefinite quantity, numeral, interrogative adjective dan exclamatory adjective. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya.